siang. Perkenalkan, saya dengan Suster Fatan. Saya perawat yang akan bertugas pada siang hari ini. Saya izin turunkan saya perawat terlebih dahulu ya. Iya, Sus. Boleh saya lihat dalam identitasnya? Tolong disebutkan yang dari situ tanggal lahirnya, Pak. Kita tanggal lahirnya 20 Desember. Baik, sudah sesuai ya. Kakak sukanya mau dipanggil siapa? Dipanggil Kakak Yesus. Atau kakak? Masnya siapa dan hubungannya apa dengan kakak? Saya Isom, Fafa ini sebagai pacar saya terus. Gitu, saya baik. Kak Fafa gimana perasaannya pada hari ini? Saya merasa lelah sih, Sus. Terus juga kondisi saya masih terasa nyeri sampai sekarang. Seperti itu ya Kak, memang nyari dan juga kelelahan itu sangat mengganggu sih. Saya juga tadi pas masuk melihat Kak Fafa ini tampak sedih dan juga menutupi wajahnya dengan tangan. Kalau boleh tahu apa yang sedang Kak Fafa pikirkan saat ini? Saya merasa malu, Sus. Saya merasa takut. Karena saya pikir kenapa harus saya yang mengalami penyakit ini. Saya masih muda. Terus nanti gimana kalau saya nggak bisa nikah dan punya anak, Sus? Terima kasih ya Kak Fafa sudah mau bercerita kepada saya. Mungkin berat rasanya, tapi saya ngerti apa yang Kak Fafa rasakan dan frustasi yang Kak Fafa alami dengan kondisi seperti ini. Dan memangnya ketakutan seperti apa sih yang bikin Kak Fafa terkait masa depan, pernikahan, bahkan memiliki anak? Saya merasa malu, Sus, dengan ruang-ruang di muka saya, di seluruh badan saya. Saya takut pacar saya akan bosan dengan saya. Saya takut pacar saya akan meninggalkan saya karena saya sudah tidak sempurna lagi. Nanti gimana saya akan nikah, Sus? Saya sudah berapa kali aku bilang waktu saya kita sebenarnya nggak bisa ngeliat kayak kamu ini terus. Dia itu ya Sus ya, dia itu kayak akhir-akhir ini sering melamun, bahkan tuh berbicara sama saya itu kayak jarang sekali dan bahkan kayak hampir nggak mungkin. Seperti itu ya Mas. Memang sih saya paham juga kondisi seperti yang Kak Fafa alami memang sudah sewajarnya terjadi. Dan Mas Isom ini akan mendampingi Kak Fafa memang karena sudah baik, sudah benar juga bagaimana support system buat Kak Fafa. Mungkin selama kenal dengan Kak Fafa dan mendampingi Kak Fafa, ada hal enggak sih yang bikin dulu tuh Kak Fafa suka banget, tapi sekarang semenjak uangnya muncul jadi udah nggak pernah dilakuin lagi. Dia tuh sebelumnya kayak suka nongkrong, suka keluar gitu sama temen-temennya, bisa lagi foto segala macam gitu. Sekarang itu buat ngobrol dan interaksi sama orang itu dia menutup diri. Bahkan pengunjung yang datang ya sih dia itu menolak atas hal itu. Kak Fafa, tadi Mas Isom sudah menjelaskan bahwa ketika ada pengunjung yang datang, Kak Fafa menolak interaksi. Apakah dari penolakan tersebut Kak Fafa memikirkan ketakutan yang ada sih? Tentu saja, Sus. Saya merasa orang itu bakal merasa kasihan sama saya dan merasa jijik sama saya. Karena tuh mereka melihat saya itu sebagai orang yang sakit, bukan sebagai diri saya yang ceria. Terima kasih Kak Fafa dan juga Mas Isom atas keterbukaannya dan kejujurannya pada saat ini. Saya sudah mendengarkan apa yang tadi sudah disampaikan dan berdasarkan pernyataan dari Kak Fafa maupun Mas Isom tadi, kondisi saat ini Kak Fafa sedang mengalami gangguan cedera tubuh ya. Nah, ini bukan soal masalah perubahan fisik saja, tapi juga tentang rasa percaya diri atas perubahan yang telah terjadi seperti ruang di wajah maupun di kulit yang Kak Fafa alami. Bagaimana Kak Fafa? Apakah setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan? Iya benar, Sus. Saya merasa bisa. Baik, kalau begitu kita sudah tahu bahwa sekarang Kak Fafa sedang mengalami gangguan cedera tubuh ya. Dan kita akan merencanakan perawatan yang membuat Kak Fafa semakin percaya diri lagi. Sekarang kita akan melakukan perawatan
agar kondisi Kak ini semakin baik ya. Dan apakah Kak bersedia untuk meluangkan waktu sekitar 15 menit dari sekarang bersama saya? Kita akan fokus bagaimana Kak bisa menyelesaikan perasaannya untuk menjadi lebih baik lagi dan kembali percaya diri atas kondisi yang telah dialami saat ini. Oke, bagus sekali Kak. Jadi rencananya pada hari ini kita akan berdiskusi tentang kekuatan yang Kak miliki, tapi di luar kemampuan fisik ya. Dan juga saya akan mengedukasi Kak mengenai cara merawat kulit wajah yang sudah mengalami beruang-beruang. Dan kemudian saya akan mengajarkan Kak untuk selalu menjaga pentingnya memakai sunscreen serta melakukan kegiatan yang positif gitu terhadap diri sendiri. Seperti itu. Bagaimana menurut Kak? Apakah ada hal yang ingin ditambahkan? Kami setuju Sus, mungkin kami kan harus tahu kan bagaimana caranya untuk mendukung Bapak ini. Tentu Mas, nanti saya akan jelaskan ya. Oke Kak, sekarang mari kita fokus pada kekuatan Kak. Kak harus tahu kalau Kak adalah seorang yang kuat, bahwa Kak sudah melakukan perjuangan menghadapi penyakit ini, dan Kak juga memiliki pacar yang sangat mencintai dan mendukung Kak. Selain itu, mungkin hal apa yang sekiranya Kak sukai dari Kak? Mungkin sifat baik, bakat, ataupun kemampuan. Saya suka masak sih, terus dulu itu saya sering bikin kue-kue buat teman saya. Wah, hebat sekali. Itu hal yang luar biasa loh Kak. Kita akan buat daftar hal-hal positif ya. Dan Kak juga harus ingat bahwa Kak ini adalah seorang individu yang berharga, bukan hanya ditentukan dari kondisi saat ini, tapi juga dari kondisi yang lain. Selanjutnya saya akan memberikan edukasi tentang perawatan kulit. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sebuah leaflet yang bisa Kak baca, dan di sini tuh berisikan informasi mengenai penyakit yang Kak sedang alami. Jadi leaflet ini menjelaskan tentang sistemik lupus erythematosus. Yang apa sih itu sebenarnya, penyakit apa gitu ya? Jadi ini merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi justru malah menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Dan hal itu menyebabkan peradangan pada berbagai organ seperti sendi, kulit, ginjal, otak maupun paru-paru. Nah, untuk penyebabnya sendiri belum diketahui pasti, tapi ada beberapa faktor pemicu, diantaranya seperti genetik atau keturunan, kemudian infeksi virus, selanjutnya ada juga karena paparan sinar matahari langsung yang berlebihan, ada juga stres dan juga penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, Kak bisa lihat lagi nih di sini ada tanda dan gejala umumnya seperti mudah lelah, nyeri sendi dan otot, dan juga ruang kemerahan berbentuk kupu-kupu di wajah seperti yang sedang Kak alami ya, sesuai dengan tadi Kak sampaikan pada saat awal. Nah, ruang ini adalah bagian dari SLE itu sendiri. Nah, kita bisa mengalaminya, tapi yang paling penting adalah kita harus menghindari paparan sinar matahari langsung dengan cara Kak harus menggunakan sunscreen dengan SPF tinggi ketika keluar rumah. Dan selain itu, Kak bisa lebih lanjut ya, nanti leaflet ini saya berikan kepada Kak. Dan selanjutnya saya akan mengajarkan Kak teknik cara membersihkan wajah yang lembut agar ruangnya cepat meredah. Seperti itu ya Kak. Mungkin untuk Mas Isom sendiri, cara terbaik untuk mendukung Kak adalah dengan terus memberikan kata-kata yang positif, terus melakukan ajakan untuk hobi yang Kak sukai, seperti memasak yang tadi sudah disebutkan, dan tidak terus-menerus membahas tentang ya. Baik Sus, saya mengerti dan saya akan mengajar
kita sudah melakukan latihan ya, bagaimana cara merawat kulit, kemudian kita juga sudah berdiskusi dan melakukan afirmasi kepada diri Kak Fafa. Nah, bagaimana nih sekarang perasaan Kak Fafa setelah saya ajarkan dan kita berlatih terhadap tindakan tadi? Saya merasa lebih lega sih sus. Saya benar-benar tadi itu merasa putus asa. Kata-kata positif dari suster juga membantu saya buat saya tuh sadar bahwa saya itu berhasil. Syukurlah kalau begitu, saya turut senang. Dan apakah Kak Fafa ingat apa hal terpenting yang perlu Kak Fafa lakukan untuk menjaga citra diri Kak Fafa? Saya akan lebih fokus pada hobi saya dan mengingat juga saya akan rutin pakai sunscreen serta merawat ruang ini seperti yang sudah saya ajarkan. Sekali Kak Fafa. Nah, untuk Mas Isom sendiri, bagaimana sih dukungan yang akan diberikan untuk Kak Fafa setelah tadi kita sudah berbincang dan bercerita lebih lanjut? Untuk saya langsung saya ajak untuk merencanakan masa kakak besok, dan akan selalu saya ingatkan terus-terusan bahwa kalau Bapak ini tidak sendirian. Bagus. Tentu sudah ada kemajuan terhadap kondisi Kak Fafa saat ini, dan tentunya besok saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek perkembangan terhadap Kak Fafa, dan saya juga akan melaporkan hasil yang tadi kita sudah diskusikan untuk kita lakukan rencana perawatan lebih lanjut. Tetap semangat ya Kak Fafa. Apa-apa harus merasa percaya diri lagi, harus membangkit lagi bahwa Kak Fafa selalu ditemani oleh pacarnya sangat mendukung Kak Fafa. Dan saya akan pamit meninggalkan ruangan ini terlebih dahulu ya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat